Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan seluruh pengurus Takmir Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur yang juga saya hormati, para jamaah, Bapak Ibu rahimahumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk hadir ke masjid ini, menunaikan kewajiban kita sebagai ulama jamaah dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah, dan juga mari diniati i'tikaf selama mumpung dalam momentum Ramadan sambil kita mengaji dan mengkaji Al-Quran. Ramadan Allah sebut sebagai Syahrul Quran dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Ramadan, berpuasa di bulan ini, kemudian berta'ammul, berinteraksi dengan Al-Quran, ditambah dengan ibadah lain, i'tikaf dan semacamnya, mengantarkan diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang dicintai, dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Jadi di antara orang yang dirindukan surganya Allah adalah talil Quran, ada 4. Kemudian wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, termasuk was-shaimina fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Momentum itu ada pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Baik para jemaah, Bapak Ibu rahimahumullah, saya oleh Takmir Masjid Ar-Rasyid diminta untuk melanjutkan kajian tafsir yang biasa dilakukan setiap hari Rabu. Sementara saudara saya, Akhina Al-Karim, Kiai Haji Idris Hamid, fokus pada tema-tema tentang seputar Ramadan yang insya Allah kalau tidak salah beliau sampaikan setiap Rabu siang di tempat ini juga. Baik, kalau panjenengan bawa Al-Quran, mari kita mengaji dulu Quran surah Al-Fatah. Insya Allah kalau tidak salah sudah sampai ayat yang ke-7, dan kita akan lanjutkan sampai nanti kajiannya ayat 8 sampai 10 insya Allah. Kita mulai dari ayat 8 sampai 10, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu
tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sallallahu alaihi. Para jemaah, mari kita coba haji ya, baik. Biar nyambung dengan kajian sebelumnya, pada awal surah Allah pastikan kemenangan kepada orang-orang muslim, kaum muslimin saat itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Ada kemenangan. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, tapi kemenangan itu sudah tampak ketika ada namanya Sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Jadi perjanjian damai di satu desa yang namanya Hudaybiyah. Isinya ada 4. Sebagian kaum muslimin merasa sedikit kecewa karena isinya ada yang kurang adil. Tapi Nabi Muhammad berdasarkan bimbingan ilham dari Allah menerima perjanjian itu. Perjanjian yang pertama menghentikan perang selama 10 tahun. Nah, tentu ini disambut oleh kaum muslimin dengan sukacita. Karena kenapa? Karena memang cita-cita Islam itu menegakkan kedamaian, keselamatan. Pantang kaum muslimin itu justru malah menjadi masalah dalam kehidupan di dunia. Disambut juga sukacita, termasuk menjadi satu momentum bagi baginda Nabi dan para sahabat saat itu menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang lain. Satu kemenangan. Cuma yang dipersoalkan pada isi perjanjian yang kedua, kalau ada orang kafir Mekah datang ke Madinah, ingin hijrah ke Madinah tanpa seizin walinya, hendaknya Rasulullah itu mengembalikannya ke Mekah. Tidak boleh diterima. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam kembali ke Mekah, itu tidak boleh dikembalikan, harus tetap di Mekah. Ini dianggap tidak adil. Tapi Rasulullah tenang, karena Rasulullah paham betul karakter kaum muslimin sahabatnya saat itu. Mereka sudah ditempa dengan berbagai macam penyiksaan yang luar biasa, tapi masih tetap dalam imannya. Artinya Rasulullah yakin betul tidak akan ada orang Islam yang kembali ke Mekah, apalagi sampai kembali menjadi kafir. Sama sekali nggak ada. Yakin betul Rasulullah. Dan ternyata memang tidak ada. Tidak ada yang mau kembali ke Mekah. Jadi bagi Rasul mungkin sebagian para sahabat menganggap ini tidak adil, mestinya adil. Tapi Rasulullah dengan keyakinan bimbingan Allah, tidak mungkin sahabatku yang sudah demikian banyak penderitaannya tetap kokoh dalam Islamnya, kemudian ia akan kembali ke Mekah, apalagi sampai menukar Islamnya kembali kepada kekafiran. Tidak mungkin terjadi.
Rasul tenang. Nah itu memang tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, bagi kabilah-kabilah disilakan milih. Kalau mau bergabung dengan Rasulullah, dia juga terjaga, tidak boleh diperangi. Kalau mau bergabung dengan kaum kafir Mekah, terjaga, tidak boleh diperangi. Ini tentu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat ini yang juga masih menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan kaum muslimin. Pada saat itu ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, di mana sahabat Rasulullah itu mau ke Mekah datang untuk umroh, itu tidak dibolehkan masuk Mekah. Tahun ini nggak boleh masuk Mekah, tahun depan boleh, tapi cuma 3 hari. Ini disisalkan, tapi Rasulullah menerima. Apa yang paling pokok dari makna kemenangan di sini? Ada 2. Yang pertama, pengakuan secara de facto keberadaan Rasulullah dan kaum muslimin. Dengan mau berunding berarti diakui komunitas kaum muslimin saat itu. Yang kedua, kesempatan bagi Rasul menyebarkan Islam karena perjanjian tidak boleh ada perang. Nah, ayat yang ingin kita kaji ini adalah asal muasal terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini cerita awalnya. Sebelum ada sulh Hudaybiyah, ada namanya Bai'atul Ridwan. Ini diceritakan oleh Allah pada ayat ini. Allah mulai dengan firman-Nya, Inna arsalnaka, sungguhnya kami telah mengutus Muhammad syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Ada 3 fungsi yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini dengan mengutusnya Nabi Muhammad SAW. Fungsi yang pertama, para jamaah, Nabi disebut sebagai Rasul yang akan menjadi saksi atas keimanan, terutama pada saat itu para sahabat-sahabatnya. Jadi pada kajian sebelumnya sudah sempat diceritakan. Nah, ketika Rasulullah bersama kurang lebih 1.500 para sahabat yang ingin umroh, sudah tidak bawa senjata perang, hanya bawa senjata untuk jaga-jaga, jangan sampai mungkin ada binatang buas atau apa, bukan untuk perang. Sebelum masuk Mekah, mengutus Utsman bin Affan, menyampaikan maksud tujuannya, minta izin untuk umrah. Nah, Utsman ketika diutus ke Mekah, ini lama, tidak kembali. Sehingga ada desas-desus Utsman telah dibunuh oleh orang kafir Mekah. Ini membuat marah kaum muslimin yang kemudian setelah itu berjanji setia kepada Rasulullah yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Setiap orang berjanji kepada Rasulullah, berjanji dengan Rasulullah, apa janjinya? Siap membela Islam sampai mati. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Muslim. Nama aslinya itu adalah bin Aqwan. Abu Muslim namanya bin Aqwan. Ini ikut pada saat perjanjian Hudaybiyah. Pada saat Bai'atul Ridwan yang kemudian mendirikan perjanjian Hudaybiyah. Buat apa? Atau apa yang kalian perbutuhkan sehingga perlu melakukan perjanjian Hudaybiyah? Apa? Atas makna apa? Apa jawab Abu Muslim ini? Kami akan membela Islam sampai mati. Jadi janji mati, membela Islam sampai mati. Ini yang disebut dengan Bai'atul Ridwan, yang Allah ridho dengan ini. Bela Islam sampai mati. Jadi, nah ini ketika terjadi begini,
Allah justifikasi dengan ayat begini, inna arsalnaka syahidan, engkau Muhammad kami utus sebagai syahidan, pemberi saksi atas iman mereka. Makanya orang-orang yang ikut perjanjian Bai'atul Ridwan ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga karena disaksikan imannya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi janji setia bela Islam sampai mati. Kan kita gimana kira-kira? Kan gitu ya. Nah, ketika kita sudah bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, maka saat itu juga Nabi akan menjadi syahidan atas diri kita, menjadi saksi atas iman kita. Kan gitu, amin ya rabbal alamin. Dengan syarat bahwa pernyataan syahadatain kita bukan hanya di lisan. Kan kemarin seperti kita bahas. Ketika orang-orang Arab Badui menyatakan kami telah beriman, dan kamu belum beriman, kata kamu hanya Islam saja, kamu hanya baru masuk Islam karena hatimu belum masuk iman, tindakanmu tidak mencerminkan iman itu, lisanmu tidak mencerminkan iman itu, kamu belum beriman. Nah, ketika kita menyatakan syahadatain, kalau andaikan di lisan saja, ya sama nasibnya kayak orang-orang Arab Badui. Kita bicarakan, mungkin bisa dilihat lagi YouTube-nya. Tapi ketika tindakan lisan kita sesuai dengan iman kita, maka baru kita diakui sebagai orang yang beriman. Saat itu, ma'al yakin insyaallah nanti kita akan disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang beriman. Amin. Diakui sebagai umatnya. Nah, orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan itu nanti akan disaksikan Nabi langsung. Ya, ini memang orang-orang yang beriman. Kecuali satu. Jadi dalam sejarahnya ada satu orang yang bernama Jaddun bin Qais al-Ansari, yang itu tidak mau baiat kepada Rasulullah. Baiat itu janji setia. Satu orang, jadi dari 1.500 orang sahabat yang saat itu ikut bersama Rasul untuk umrah, semuanya baiat Rasul janji setia sampai mati, kecuali satu yang namanya Jaddun bin Qais al-Ansari. Ya. Artinya pakun berdi, barang sejenis itu Pak, maka di mana juga selain taslim, ikut, setuju, tunduk, akun datang dua. Panjenengan mulai pas taslim berarti semuanya mungkin setuju, tapi ada satu dua yang setuju. Itulah sunnatullah. Baik, itu yang pertama. Rasul Muhammad SAW Allah sebut dengan syahidan ala iman, sebagai saksi atas keimanan mereka, dan kita pun berharap nanti iman kita juga dinyatakan benar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Allah sebut sebagai wa mubasysyiran bil jannah. Sebelumnya sudah disebutkan. Jadi orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan pada saat itu Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Sudah sebutkan pada kajian sebelumnya. Jadi ada mubasysyiran. Allah melalui Nabi Muhammad menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang janji setia sampai mati untuk
Islam, dia akan masukkan pada surganya Allah. Makanya para sahabat dan para ulama mengatakan di antara orang yang dijamin masuk surganya Allah adalah orang-orang yang mengikuti membaiat Rasulullah pada peristiwa Bai'atul Ridwan pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah 6 tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Cuma memang secara umum fungsi risalah Islam itu basyiran wa nadiran. Jadi panjenengan kalau baca Al-Quran ada basyiran wa nadiran, itu memang fungsi risalah. Turunnya agama Islam itu fungsi awal pertama dan utama adalah basyiran, memberi kabar gembira. Didahulukannya basyiran dengan membaca Al-Quran karena memang risalah itu adalah untuk memberikan kabar gembira. Tujuan tidak untuk menakut-nakuti. Basyiran dulu. Jadi reward dulu. Cara Islam itu pemberian penghargaan, memberikan penghargaan. Tapi bagi mereka yang tetap tidak mau, baru nanti ada nadir, ada peringatan. Jadi kalau ingin coba, kadang masih belum maju juga. Panjenengan mungkin Pak Syarif bikin aturan, kalau langsung reward yang keluar itu akan luar biasa sambutannya. Barang siapa yang tarawih di Masjid Ar-Rasyid setiap malam dapat amplop 100.000, insya Allah penuh masjid ini. Kalau nggak percaya cek ada di Masjid Sumeneb itu. Coba, jadi coba 3 malam saja. Kan kenapa? Karena watak manusia itu senang kalau mendapatkan kabar gembira, gitu kan. Nah, Islam datang sebenarnya dalam fungsi yang pertama adalah basyiran, memberikan kabar gembira. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ketika tidak mau, tetap tidak mau taat, tetap tidak mau beriman, ada kabar nadiratnya. Kenapa? Karena kalau nggak diberitahu peringatannya, nanti dia akan komplain. Dulu saya kan nggak diberitahu bahwa kalau nggak sholat diancam neraka, kan komplain. Kalau tahu nih Ustaz, mau tak bojang tak masuk neraka, kan bisa komplain begitu, kan bisa. Manusia kan mau kecak kan, tak ada aturan. Diberitahu saja, diberitahu kalau nggak beriman ancamannya begini, kalau nggak salat ancamannya begini, kalau nggak puasa ancamannya begini. Diberitahu. Kenapa diberitahu? Biar dia hati-hati, sehingga nanti tidak menyalahkan Nabi Muhammad, tidak menyalahkan para alim, para ulama, bahwa ada konsekuensi dari pelanggaran aturan terhadap syariat Islam. Perkara masih nggak mau ya silakan, tidak ada paksaan kan begitu. Yang penting sudah diberitahu tentang akibat-akibatnya. Maka dalam ayat ini baginda Nabi Muhammad SAW Allah tegaskan dengan 3 fungsi. Yang pertama syahidan, yang kedua mubasyiran, yang ketiga nadiran. Jangan takut-takutin dulu. Ini cara dakwah. Mun bisa pesanan, mun bisa. Insya Allah bunga orang ini. Mun kota aku ada tak masuk ke masjid langsung ngebul macam, langsung takut. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, litu'minu billahi wa rasuli. Ada yang baca, ada qiraat liyu'minu billahi wa rasuli. Ada yang baca yu'minu. Kalau dibaca litu'minu, itu khitabnya, sasarannya adalah Rasul dan para sahabatnya saat itu.
Jadi Allah kalau kasih kabar, aku utus engkau Muhammad sebagai syahidan, mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasuli, agar engkau dan para sahabatmu itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sendiri. Ini kalau dibaca dengan litu'minu. Tapi ada qiraat, penjenengan kalau pada dengar dengan qiraat yang terkenal kan qiraat sab'ah. Itu ada yang baca dengan bacaan liyu'minu. Iya, pakai iya, perintah. Bedanya apa? Kalau liyu'minu artinya agar mereka manusia itu beriman billahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada perbedaan meskipun intinya sama. Jadi ketika Allah menyebutkan engkau sebagai syahid, itu akan mendorong para sahabatnya untuk beriman. Kalau kita paham Rasul nanti akan menjadi saksi iman kita, itu akan menguatkan tekad kita untuk mempertahankan iman kita pada Allah dan Rasul. Kan nanti akan ada saksi langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Oh, jangan tak umat, berkata syahadat, pernah masuk masjid, kalian untuk Senin, sini salah kata gitu, diakui menjadi syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak punya kuasa kecuali orang yang diberi kewenangan oleh Allah sebagai syafaat, pemberi syafaat. Nanti yang akan diberikan syafaatul uzma adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tu'azziruhu. Jadi Allah juga memberikan semacam pujian agar engkau dan sahabatmu, atau dibaca wa yu'azziruhu, agar manusia itu bisa menguatkan agama Allah, menguatkan agama Allah. Bisa dibaca wa tu'azziruhu atau wa yu'azziruhu. Iya, kalau iya berarti maknanya manusia itu agar bisa menguatkan agama Allah. Agar kita ketika kita sadar bahwa Rasulullah nanti akan menjadi saksi terhadap iman kita, maka kita diharapkan ikut peduli bagaimana agama Allah ini tetap eksis ada di muka bumi. Panjenengan alam kisah sekarang itu bagian dari cara wa tu'azziru. Alim duduk begini. Selama tak ada panjenengan, tidak duduk seperti ini, dan kalau tak ambil ini, akun bersalam, kata Dewi, mana caca, Dewi mana caca, bersalam, boleh bertemu aku ini. Dan panjenengan bersabar, sama-sama mengkaji Al-Quran, ini bagian dari wa tu'azziru, atau setidaknya wa yu'azziru, agar manusia itu ikut serta menguatkan agama Allah. Muntah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mempelajari Al-Quran? Siapa lagi akan mengamalkan Al-Quran? Siapa lagi? Pasaya. Kalau bukan kita. Nah ini makna penting kajian-kajian seperti ini. Juga wa tuwaqqiruhu, maknanya atau membesarkan, agar kamu Muhammad dan sahabatmu membesarkan agama Allah. Atau bisa dibaca wa yuwaqqiruhu, ya, agar mereka manusia ikut membesarkan agama Allah. Kita. Jadi menawi kita tidak terlibat, ya habis Islam. Habis. Minimal di lingkungan kita habis. Muntada seadanya, kilo baroku. Hati-hati bapak. Oke. Ada seadan gue. Kilo bar. Makanya bersyukur kalau masih ada orang-orang yang berkenan untuk tu'azziru,
wa tuwaqqiru, menguatkan agama Allah, membesarkan agama Allah. Alhamdulillah, syukuri ya. Terus berikutnya wa tusabbihuhu, agar engkau dan para sahabatmu itu bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun waktu sore. Atau dibaca wa yusabbihuhu, agar mereka manusia bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, baik waktu pagi maupun waktu sore. Emon makna tasbih, diberi tasbih, mensucikan. Makna tasbih adalah bahwa Allah terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kemahaannya. Jadi tidak ada yang akan mampu mengurangi sifat-sifat kemahaan Allah. Allah Maha Alim. Tidak ada sesuatu yang dapat mengurangi betapa alimnya Allah. Tak ada sedikit pun, tidak ada sedikit pun yang bisa. Oh, mungkin Allah nggak tahu bahwa saya ini lagi sholat, nggak bisa. Bahwa Allah nggak tahu kita lagi puasa, dan Allah Maha tahu. Kan luar biasanya puasa ini, kalau pekerjaan lain melakukan, ibadah lain melakukan. Kalau ibadah puasa meninggalkan. Jadi orang tidak tahu kita puasa. Bahwa diri kita puasa tidak ada yang tahu, karena puasa itu meninggalkan, tidak melakukan apa-apa. Kalau sholat jelas ada gerakannya. Kalau puasa tidak ada. Paling kalau mau ditunjukkan lagi puasa, pura-pura lemes gitu kan. Bibir dikering-keringkan sedikit gitu kan ini. Tapi benar puasa enggak tahu. Yang tahu dirinya dan Allah. Jadi jangan mengira bahwa misalkan Allah tak kira tahu, kok mikir lagi dong tak tahu. Allah Maha, tidak ada sesuatu pun yang akan mengurangi kemahatauan Allah. Itu tasbih. Nah, ketika kita diberitahu oleh Allah bahwa Islam datang itu, Nabi Muhammad datang itu sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, maka akan mendorong kita untuk bertasbih kepada Allah. Tasbih itu bisa-bisa subhanallah. Atau kalau di bulan Ramadan perbanyak baca subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Ini dikir puasa ini. Tidak hanya menjelang tidak hanya habis tarawih. Misalkan mau buka puasa masih nunggu adzan, biar tidak berbicara, banyak baca tasbih. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Hafal? Coba sama-sama. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Belum bisa? Terus lanjutkan. Kata tasbih Ramadan. Meskipun boleh, meskipun tidak di luar bulan Ramadan. Tasbih Ramadan gitu. Baik, itu tujuan Allah menginformasikan Nabi sebagai syahidan mubasysyiran nadhira, kalau dibahas. Kemudian Allah kadita menyinggung tentang bai'atul ridwan pada firman-Nya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Perhatikan ini luar biasa. Bahwasanya sungguhnya orang-orang yang membaiatmu, berjanji setia kepada Muhammad untuk bela Islam sampai mati, innama yubayyi'una Allah. Hanya saja mereka sesungguhnya hanya saja mereka yubayyi'una Allah, telah
berjanji baiat, janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanjinya memang kepada Nabi, tapi hakikatnya janji itu tidak hanya kepada Nabi, janji itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menguatkan Islam, membesarkan Islam dengan janji setia sampai mati, bukan pada Nabi tapi janji kepada Allah. Kalau janji pada manusia itu kan gampang dikibuli. Panjenengan janji pada seorang gampang dikibuli, dikhianati gampang. Tapi sungguhnya ketika kita janji itu pada sesama, itu juga berjanji kepada Allah. Begitu. Makanya orang disebut munafik itu kalau berjanji dia kemudian mengingkari janjinya, meskipun janjinya hanya pada sesama. Ketiga melihat bukaan. Dalam kongres. Janjinya bersama, tapi sungguhnya janji ini kepada Allah juga. Nah, lebih-lebih yang berkaitan dengan bela Islam sampai mati ini. Allah sebutkan innal ladzina yubayyi'una Allah innama yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Pahami? Janji itu bukan sekedar janji di dunia, kadang janji itu di situ ada Allah. Apapun asalkan janji kebaikan, di situ ada Allah. Nah, menariknya berikutnya, perhatikan ayatnya. Yadullahi fawqa aydihim. Mungkin orang-orang saat itu masih banyak meremehkan apa benar nanti Islam itu akan menang. Allah tegaskan di sini. Karena sudah ada janji setia sampai mati, Allah tegaskan yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Meskipun para ulama mayoritas jumhur menyatakan tidak mungkin kita akan menisbahkan Allah itu punya tangan seperti tangannya manusia, sehingga ada yang mentakwilnya menjadi kekuasaan Allah, qudratullah fawqa qudratihi, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, ketika sudah mantap janji setia bela Islam sampai mati, yakin Allah yang akan membantunya. Kan gitu. Yakin Allah akan membantunya. Alasan di awal janji Allah pasti. Caranya di antara yang menguatkan adalah janji setia. Jangan ragu. Meskipun mereka punya angkatan perang yang hebat, jangan ragu bahwa yadullah fawqa aydihim. Meskipun ada tafsir yang mengatakan itu menunjukkan cara baiat pada saat itu. Jadi baiat pada saat itu tangan Rasul di atas tangan sahabat. Sahabat berjanji, saya ya Rasulullah janji akan bela Islam sampai mati. Diterima Rasulullah di tangan Rasul atas. Setiap orang per orang maju ke Rasulullah janji, saya janji bela Islam sampai mati. Diterima Rasulullah. Sehingga ada bahasa yadullah fawqa aydihim. Ada yang menafsirkan begitu. Kenapa? Karena janji mereka para Rasul itu sama dengan berjanji kepada Allah. Rasul meletakkan tangan Rasul di atas tangan para sahabat sebagai wujud perjanjian setia. Wujud sahabat kita di Rasul. Semoga kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Kemudian ayat berikutnya, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Allah ingatkan pada ayat ini, barang siapa yang melanggar janji itu,
fa innama yanqusu ala nafsi, maka hanya saja dia melanggar atas dirinya sendiri. Akibatnya akan menimpa diri sendiri. Ada dosa di situ, ada ancaman Allah di situ. Kalau Allah mau, tetap Islam akan menang, meskipun mereka tidak pakai baiat. Tapi sunnatullah harus ada cara wasilah di mana Islam menang. Caranya melalui baiatul ridwan. Cuma kalau ada yang tidak mengingkari janjinya, Allah sebutkan faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Dampak negatifnya akan kembali pada dirinya masing-masing. Sementara kebalikannya, wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran 'azima. Barang siapa yang memenuhi, menetapi janjinya kepada Allah, maka Allah nanti akan memberikannya pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa pelajaran kita? Kita kadang diminta melalui kisah ini juga berbaiat kepada Rasulullah untuk menegakkan Islam. Janji pada diri kita bahwa saya akan menegakkan Islam sampai mati. Agar apa? Agar kita juga mendapatkan syahidan wa mubasyiran dari Rasulullah Muhammad SAW. Kan enggak itu? Janji minimal kabar diri. Betul sehat kan itu. Kita ragu kok belajar bahwa tentunya. Berbakar dia ka Allah akhir. Betul ada. Di antara yang hadir ini masih ada kepikiran ingin ganti agama, ada? Hah? Tak pasti yakin ya. Ada benda? Dan harus ada. Minimal seperti itu. Tapi kalau bisa, bukan hanya meneguhkan agama yang terdapat dalam diri ini, bagaimana menguatkan, membesarkan Islam sesuai dengan kemampuan kita di lingkungan kita. Berbahagialah kalau kita ikut andil seperti itu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa'afu minkum Allahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum